Apa yang menyebabkan beras sekarang mahal? Kenapa beras sekarang langka? Apakah kita harus beralih ke jagung atau umbi-umbian? Itu pertanyaan yang jadi pertanyaan kita sekarang. Harga beras di Indonesia adalah salah satu yang paling mahal di kawasan ASEAN. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca dapat mempengaruhi produktivitas tanaman padi dan menyebabkan gagal panen di beberapa daerah. Hal ini mengurangi pasokan beras ke pasar dan menaikkan harga, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tirto KD. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi beras melalui beberapa faktor, seperti kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, hama dan penyakit, kualitas tanah, dan kualitas beras yang dihasilkan. Kenaikan suhu dapat memperpendek masa panen padi dan mengganggu proses fotosintesis. Perubahan pola curah hujan, seperti kekeringan dan banjir, dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Hama dan penyakit dapat meningkatkan populasi hama dan penyakit tanaman padi. Kualitas tanah dapat menyebabkan degradasi kualitas tanah, seperti erosi dan salinisasi. Kualitas beras yang dihasilkan juga dapat menurun akibat perubahan iklim. Yang kedua, kebijakan impor beras. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang ketat dalam mengimpor beras dari luar negeri. Pemerintah hanya mengizinkan impor beras jika stok dalam negeri di bawah batas tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi petani lokal dan menjaga kedaulatan pangan. Namun, kebijakan ini juga dapat menyebabkan keterbatasan pasokan beras dan kenaikan harga. Pemerintah memutuskan kebijakan impor beras sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton pada tahun 2023. Kepala Badan Pangan Nasional National Food Agency NF Arif Prasetyo AD mengatakan, kebijakan tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi produksi padi nasional yang tengah mengalami penurunan akibat perubahan iklim El Nino. Dengan adanya impor beras, diharapkan dapat mengurangi defisit bulanan neraca beras pada Januari dan Februari di 2024 ini. Yang ketiga, kualitas beras. Indonesia memiliki berbagai jenis beras dengan kualitas yang berbeda-beda. Beras premium memiliki kualitas yang tinggi, namun juga harga yang tinggi. Beras premium memiliki kandungan gizi yang tinggi, proses produksinya yang modern dan panjang, dan permintaan yang tinggi dari konsumen. Menurut publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, beras premium memiliki derajat sosoh sebesar 95% dengan kadar air maksimal sebanyak 14%. Kualitas tampilan beras utuh dan patah pada beras premium. Beras kepala butir hampir utuh hingga utuh di atas 95%. Beras premium di Indonesia memiliki harga rata-rata Rp15.640 per kilogram, dengan harga tertinggi di Papua Tengah Rp23.390 dan harga terendah di Gorontalo Rp14.520. Yang keempat, struktur pasar beras. Pasar beras di Indonesia memiliki struktur yang kompleks dan tidak transparan. Ada banyak pihak yang terlibat dalam rantai pasokan beras, seperti petani, tengkulak, pedagang, penggilingan, distributor, dan pengecer. Setiap pihak memiliki kepentingan dan margin yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan distorsi harga dan inefisiensi pasar, menurut laporan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Pendistribusian beras dari produsen hingga ke konsumen akhir di 34 provinsi di Indonesia dapat melibatkan 3-8 pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan beras nasional adalah produsen, distributor, pedagang, eceran, konsumen akhir dengan MPP total sebesar 21,47%, yang mengindikasikan bahwa secara nasional kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 21,47%. Selain itu, faktor lainnya adalah karena sudah jadi kebiasaan, di mana mau menginjak Ramadan, semua bahan pokok melonjak naik. Semoga pemerintah cepat mengatasi masalah ini karena beras sudah menjadi makanan pokok yang tidak tergantikan. Demikian penjelasan tentang faktor mempengaruhi harga beras di Indonesia. Sekarang alangkah baiknya kita lebih bijak lagi saat makan nasi. Mungkin orang kaya menyisakan nasi sisa itu tidak berarti apa-apa, tapi bagi saudara kita yang kurang mampu itu berarti sekali. Semoga penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini.